Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fakih Fidaul Haq dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Surakarta. Kami di sini akan mempraktekkan tugas demonstrasi konstekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi. Saya sendiri sebagai supervisor dan ada Pak Sudarsono sebagai coach dan Bapak Argo nanti sebagai coaching. Nah, terima kasih, silahkan menyaksikan. Selamat pagi Pak Sudarsono. Selamat pagi Pak Maki. Alhamdulillah hari ini saya senang sekali bertemu dengan Pak Sudarsono. Di sini kita akan membicarakan peningkatan keterampilan coaching Pak Sudarsono nih. Ya Pak, terima kasih. Hari ini saya mohon dibimbing dalam coaching saya nanti di presentnya dan juga di bagaimana saya mendengarkan kunci dan bagaimana nanti saya memberikan pertanyaan-pertanyaan ke kunci juga. Baik. Oke, saya akan mendukung sekali nih Pak, mendukung Pak Sudarsono sebagai coach nanti untuk coachingnya kepada coach. Nah, yang bagian mana yang mau difokuskan ini Pak Sudarsono? Dari proses ini nanti mungkin saya lebih fokus mohon diperhatikan di bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan ke kunci, memberikan pertanyaan yang lebih bermakna. Baik, saya catat dulu berarti tentang cara mengajukan pertanyaan yang bermakna ya Pak? Iya Pak. Oke. Saya paham apa ya. Nih, nanti apa harapan Pak Sudarsono setelah observasi kita nanti? Dari proses ini saya mohon dapat umpan balik dari proses coaching saya. Jadi bagaimana saya memberikan pertanyaan yang bermakna. Kalau di grid mungkin dari Pak Wakil juga bisa memberikan masukan ke saya nanti. Kalau mungkin saya lebih percaya ke ada keyakinan saya mungkin di angka 8 sampai 9 lah kalau di skala 10 Pak. Baik, ya. Itu Pak. Harapan yang baik Pak, semoga nanti coachingnya berjalan lancar ya Pak. Amin. Ya. Semoga nanti proses coaching saya dengan kunci berjalan lancar dan memberikan pembelajaran bagi saya sebagai coach dan juga ke kunci. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wakil. Ya, terima kasih. Tahap pertama ini pra-supervisi. Saya sebagai supervisor bercakap atau bersama Pak Sudarsono sebagai coach. Kita membicarakan inti tujuan kita tentang pra-supervisi ini. Pak Sudarsono ingin dibimbing atau lebih mengembangkan pengetahuannya, kompetensinya tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini kita menggali apa sih pertanyaan yang berbobot itu, bagaimana dan tujuannya agar coach nanti bisa menjawab sesuai dengan yang dialaminya sendiri, seperti itu. Terima kasih. Selamat pagi Pak Argo. Pagi Pak. Udah lama nggak ketemu, gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik-baik Bapak, alhamdulillah sehat-sehat. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Argo. Pak Argo, hari ini kita akan melakukan sesi coaching dengan alur Tirta
seperti yang sudah kita rencanakan. Pertama-tama mari kita menetapkan dulu tujuan apa yang akan kita capai dari proses coaching hari ini. Kira-kira menurut Pak Arko, apa yang Anda ingin capai dari proses coaching hari ini? Ya. Begini Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu supaya lebih efektif dalam menggunakan waktu yang saya gunakan Pak. Oke, baik Pak Arko, pengelolaan waktu ya dari dalam pembelajaran maupun di tugas-tugas lain ya. Betul Baik Pak. Pak Arko, tujuan sudah jelas. Sekarang mari kita mungkin perlu kita identifikasi hal-hal nyata yang terkait pengelolaan waktu Anda. Mungkin perlu dicatat apa saja hambatan atau kendala yang mungkin Anda hadapi dalam mengelola waktu nanti. Ya, banyak sekali Pak hambatan yang saya temui dalam mengelola waktu Pak. Saya sering menyelesaikan tugas-tugas yang ada itu bagaimana menyelesaikan tugas itu tepat waktu sesuai yang ditentukan. Itu saya masa kesulitan Pak di situ Pak. Ya. Jadi setelah jenengan mungkin tahu atau mengidentifikasi hambatan-hambatan atau kendala tersebut, mungkin ada rencana aksi apa yang perlu Anda lakukan nanti di kedepannya Pak? Kalau aksi saya itu kemungkinan saya akan membuat jadwal yang lebih teratur Pak, terstruktur, dan memprioritaskan tugas-tugas yang berdasarkan tingkat urgensinya. Rencananya seperti itu ya Pak Argo ya? Betul, Pak. Ada rencana aksi yang jelas. Sekarang mungkin dari rencana aksi tersebut, komitmen apa yang dapat membantu Anda dalam menjaga apa yang mungkin membantu Anda dalam menjaga komitmen tersebut nih Pak Argo? Mungkin saya nanti bisa membuat reminder atau pengingat Pak. Pengingat, Mungkin ya mengajak rekan kerja untuk mendukung rencana saya tersebut Pak. Mungkin dari rencana-rencana aksi tersebut mungkin ada pihak-pihak atau mungkin ada yang bisa membantu Anda dalam membantu Anda dalam merencanakan rencana aksi tersebut, melaksanakan rencana tersebut Pak Argo. Ya, saya akan memantau perkembangan saya secara berkala, rutin, dan meminta umpan balik dari rekan kerja saya Pak. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan nanti. Gitu ya. Baik Pak Argo, nanti kita akan kawal, akan kita pantau. Saya juga akan membantu memantau perkembangan apa yang sudah Anda rencanakan. Semoga nanti ke depan Anda dapat melaksanakan rencana ini dengan baik Pak Argo. Terima kasih Bapak. Baik, sama-sama Pak Argo. Ya, kita sudah melihat pelaksanaan coaching dari Coach Pak Sudarsono kepada coachnya Pak Argo yang ada beberapa masalahnya tentang pengelolaan waktu. Pak Argo di sini menjelaskan dia mempunyai masalah tentang pengelolaan waktunya dengan kepada Pak Sudarsono sebagai coachnya. Nah, Pak Sudarsono sudah memberikan pertanyaan yang bagus, yang mendalam juga kepada Pak Argo untuk Pak Argo bisa menjawab sendiri, menggali sendiri, mengidentifikasi masalahnya, dan dia bisa menjawab, dia bisa tanggung jawab, membuat komitmen yang baik untuk mengatur waktunya tadi. Dia berkomitmen untuk membuat jadwal dan bisa berkolaborasi dengan timnya. Seperti itu. Terima kasih.
Selamat siang Pak Sudarsono. Selamat siang Pak Wage. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat baik hari ini Pak Wage. Alhamdulillah Pak ya. Ya terima kasih nih telah menyediakan waktu kepada saya lagi untuk berbicara dengan saya membahas hasil observasi Pak Sudarsono ya, Iya Pak. yang telah melakukan sesi coaching. Ya, bagaimana ini Pak Sudarsono, performa Pak Sudarsono? Ya dari coaching kemarin mungkin saya merasa lebih bisa melakukan apa yang saya miliki dengan lebih baik Pak Wage. Jadi mungkin dari kompetensi apa yang harus saya lakukan kemarin dari proses coaching, saya mungkin lebih dari yang sebelum proses supervisi kemarin. Ya, dari pra supervisi kemarin Pak Sudarsono ingin meningkatkan kemampuan pertanyaan ya Pak, Ya. mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, menurut saya ini saya berbagi pengamatan nggih Pak, Ya. dari hasil observasi kemarin. Saya melihat Pak Sudarsono ini dalam mengajukan pertanyaan sudah baik, Ya. sesuai dengan yang kita rujuk. Bagaimana menurut Pak Sudarsono? Iya, kemarin mungkin kita fokus ke bagaimana saya mengajukan pertanyaan yang berbobot di Pak Wage, dan mungkin terima kasih kalau mungkin dari Pak Wage sudah memberikan hasil observasi Pak Wage mungkin sudah baik menurut Pak Wage, alhamdulillah, dan terima kasih atas umpan baliknya Pak Wage. Ya, memang dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot itu Pak Sudarsono sudah baik. Namun demikian, saya juga melihat nih ada aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan Pak. Ya. Misalnya ketika pas observasi, saya perhatikan Pak Sudarsono masih memberikan pertanyaan pilihan ya Pak. Masih memberikan pertanyaan pilihan, sehingga jawaban dari coach tidak muncul secara intrinsik ya Pak. Bagaimana pandangan Pak Sudarsono? Iya Pak Wage, mungkin kemarin saya juga udah berusaha menggali ya dari potensi dari coaching, tapi kalau ternyata memang masih banyak pertanyaan atau umpan balik dari saya, banyak pertanyaan pilihan ya, mungkin saya akan mencoba memahami lagi, dan saya nanti akan berusaha Pak untuk meningkatkan kaitan kemampuan di ini Pak pakai. Baik, ya, dari diskusi ini berarti apa nanti langkah konkret dari Pak Sudarsono untuk meningkatkan performa pertanyaan-pertanyaan tadi Pak? Ya mungkin saya akan berusaha belajar ya Pak, untuk melakukan latihan-latihan yang lebih intensif dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan lebih berbobot, pertanyaan-pertanyaan lebih bermakna, dan mungkin juga lebih efektif, dan pertanyaannya lebih efektif dan terbuka gitu. Oke. Nah, bagus Pak. Itu langkah yang baik Pak. Ya, saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam formulir supervisi akademik ya Pak. Iya, Pak. Nah, terakhir, apa yang Bapak Sudarsono peroleh dari kegiatan saat ini? Oke, dari proses ini Pak Wage, saya merasa lebih memahami mungkin bagian apa yang perlu saya kembangkan, bagian mana yang mungkin perlu saya tingkatkan, dan juga saya merasa perlu mengucapkan terima kasih ke Pak Wage atas bimbingan dan supervisinya, dan semoga nanti kedepannya saya lebih bisa meningkatkan lagi Pak Wage. Ya, baik, alhamdulillah Pak. Ya, kegiatan supervisi ini agar bisa memberikan manfaat ya Pak untuk kita semua, untuk memperbaiki pembelajaran kita, kegiatan kita di sekolah ini Pak. Ya. Terima kasih Pak Sudarsono. Ya, sama-sama Pak Wage. Di tahap ketiga
saya bersama Pak Sudarsono sebagai coach, saya setelah mengobservasi, saya memberikan penjelasan atau dari saya tentang coachingnya Pak Sudarsono kepada Pak Argo. Di sana Pak Sudarsono sudah baik memberikan pertanyaan, tetapi Pak Sudarsono masih memberikan pertanyaan pilihan sehingga Pak Argo menjawabnya sesuai pilihan dari Pak Sudarsono, bukan dari diri sendiri dari Pak Argo tersebut. Tapi pelaksanaan sudah baik, alhamdulillah sudah selesai tahap pra-supervisi, supervisi coaching, dan pasca supervisi. Terima kasih. Baik, demikian tugas praktik demonstrasi konseptual dari modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi dari kami. Ya, semoga tugas ini menginspirasi dan bermanfaat untuk kita dan untuk semuanya. Terima kasih. Salam dan bahagia.